Departemen Kajian Strategis BEM UI berangkat dari satu pertanyaan yang sangat menyentil nurani kita semua. Sudah 81 tahun merdeka, tapi sebenarnya kemerdekaan ini untuk siapa? Keresahan ini kemudian mereka rumuskan menjadi 8 tuntutan utama. Tuntutan-tuntutan tersebut langsung menukik ke jantung permasalahan negara saat ini. Mulai dari carut-marutnya urusan uang negara, aturan pemerintah yang membingungkan, perampasan aset tanah rakyat, hingga ketakutan dan kembalinya campur tangan militer di urusan-urusan sipil. Apabila kita bedah satu persatu, poin-poin ini sebenarnya mewakili apa yang dirasakan oleh masyarakat bawah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, mahasiswa menyoroti bagaimana negara seringkali justru menindas rakyatnya sendiri. Mereka menuntut pemerintah menghentikan segala bentuk aturan atau tindakan yang hanya menguntungkan segelintir penguasa, namun malah mengorbankan masyarakat kecil. Ketidakadilan ini semakin terasa dengan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mahasiswa melihat pengelolaan negara sekarang semakin tidak transparan, seolah-olah jabatan dan uang triliunan rupiah itu hanya dibagi-bagikan di lingkaran elit saja. Pada sisi yang lain, para petani dan masyarakat adat justru kerap terusir dari tanah mereka sendiri demi memuluskan jalan bagi para pemodal asing. Oleh karena itu, mahasiswa menuntut keadilan melalui reforma agraria sejati agar tanah tidak hanya dikuasai oleh orang-orang kaya saja. Keresahan ini kian memuncak ketika masyarakat awam harus berhadapan dengan kenyataan pahit di pasaran, yaitu harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM yang terus melambung setinggi-tingginya. Pendapatan yang pas-pasan membuat napas ekonomi rumah tangga semakin tersengal-sengal, sehingga mahasiswa mendesak agar pemerintah segera menurunkan harga-harga tersebut agar rakyat bisa kembali bernapas lega. Lebih jauh lagi, para mahasiswa juga mengkritik keras cara pemerintah mengamburkan uang negara. Mereka menuntut pemerintah untuk mengevaluasi total berbagai proyek strategis nasional yang seringkali terkesan seperti proyek pamer belaka. Secara khusus, mereka meminta agar program MBG dan Kopdes segera dihentikan. Alasannya cukup masuk akal. Program-program yang terdengar manis ini pada kenyataannya justru sangat membebani keuangan negara, penuh dengan pemborosan dan pelaksanaannya di lapangan sangat berantakan. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk hal mendesak malah tersedot kembali ke pusat. Dan hal ini sejalan dengan tuntutan mereka yang menolak pemotongan dana bantuan untuk daerah-daerah. Mahasiswa melihat pemerintah pusat kini semakin serakah ingin mengkontrol semuanya sendirian. Padahal pemotongan dana saat ini membuat pemerintah daerah lumpuh dan tidak punya uang yang cukup untuk mengurus warganya sendiri. Ketidakpedulian pusat terhadap daerah juga terlihat dari lambatnya respons negara saat terjadi bencana di luar Pulau Jawa. Mahasiswa secara tegas menuntut agar pemerintah segera menetapkan status darurat atau bencana nasional untuk wilayah Sumatera dan juga Flores. Khusus di Flores, gempa dahsyat yang berkekuatan magnitudo 7,7 kemarin telah memakan puluhan nyawa. Namun, bantuan dan perhatian dari Jakarta terasa sangat lamban. Terakhir, mahasiswa menyuarakan ketakutan akan menyempitnya ruang kebebasan masyarakat akibat campur tangan aparat keamanan.